Saudara Peggy Setiawan menjalani tes psikologi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat hari ini. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan mempertanyakan urgensi pemeriksaan psikologi. Tes psikologi dilakukan berdasarkan surat panggilan terhadap Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya yang diterima pada 6 Juni 2024. Peggy Setiawan bersama tim penyidik tiba di Direskrim Polda Jabar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Peggy tak banyak bicara ke wartawan karena mengenakan masker hitam. Peggy Setiawan dijadwalkan melakukan tes psikologi 2 hari pada Sabtu dan Minggu. Hari ini Ibu Peggy Setiawan, Kartini, juga berangkat dari Cirebon menuju Polda Jawa Barat untuk menjenguk Peggy yang menjalani tes psikologi hari ini. Kartini masih meyakini anaknya bukan Peggy alias Peron yang dicari polisi dan terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Kartini berharap Peggy bisa dibebaskan. Saya hanya mau memberi kekuatan kepada Peggy karena dia tidak melakukan kejahatan itu. Peggy harus sabar dan tawakal, itu aja. Dia akan mengikuti prosedur yang ada, Bu? Akan mengikuti prosedur yang ada? Ya, kalau itu diperlukan. Terus bagaimana, Bu, harapannya, Bu, setelah banyak sekali rekan Peggy yang diperiksa dan lain sebagainya? Ya, harapannya sih semoga lekas dibebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, menyebut telah melayangkan surat keberatan atas pemeriksaan psikologi kepada Peggy Setiawan. Sugianti berharap agar Polda Jawa Barat tidak mencari celah bila alat bukti kurang dan segera melepaskan Peggy Setiawan karena tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Keberatan atas adanya tes psikologi ini, Ibu ingin bertanya kepada Polda Jabar urgensinya dari tes ini apa, dan memang ini adalah merupakan bagian dari penyidikan. Kalau memang tidak ada urgensinya, kenapa harus dilakukan tes? Kalau memang Polda Jabar merasa bukti-bukti untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka adalah lemah, ya sudahlah, tolong dengan legowo, dengan ikhlas Peggy dilepaskan karena memang Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron. Terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki, Komnas HAM telah meminta keterangan 27 orang sebagai tindak lanjut pengaduan dari keluarga Vina dan salah satu terpidana kasus Sakatatal kepada Komnas HAM Mei lalu. 27 orang yang dimintai keterangan meliputi para terpidana, keluarga dan kuasa hukumnya, serta keluarga dan kuasa hukum Vina. Komnas HAM juga meminta keterangan dari Dirkrimum dan Itwasda Polda Jawa Barat. Melakukan permintaan keterangan terhadap 27 orang di wilayah Bandung dan Cirebon, antara lain para terpidana pembunuhan Eki dan Vina di Rutan kelas 1 di Bandung dan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bandung, keluarga terpidana di Cirebon, kuasa hukum terpidana di Bandung dan Cirebon, keluarga Vina di Cirebon dan kuasa hukum Vina. Membuka nomor hotline untuk penanganan kasus Vina di Cirebon. Usai menangkap Peggy Setiawan yang disebut polisi sebagai otak pembunuhan Vina, kini polisi membuka hotline khusus untuk menampung banyaknya informasi yang berkembang di masyarakat terkait kasus pembunuhan Vina. Nantinya, seluruh informasi dari masyarakat akan dianalisa oleh penyidik sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Polda Jawa Barat juga membentuk tim asistensi yang terdiri dari Itwasda, Propam, dan Ditreskrimum dan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM untuk mengawasi proses penyidikan. Akan kami lakukan analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga sama-sama kita imbau bijak dan bertanggung jawab memberikan informasi untuk menjaga dan menghargai keluarga korban.
Sementara mantan Kabar Eskrim Susno Duaji menyebut jika penyidik saat ini harus fokus untuk membuktikan apakah Peggy Setiawan benar terlibat dan menjadi otak dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki 8 tahun silam. Adakah sidik jari, kita fokus pada Peggy ya yang sekarang ditahan jadi tersangka. Adakah sidik jari Peggy pada barang-barang yang ditemukan dalam peristiwa tersebut, misalnya di helm, di sepeda motor, kemudian di samurai yang katanya ada samurai. Adakah CCTV merekam gambar Peggy di lokasi kejadian? Adakah di handphone Peggy pada 2017 ada bahwa handphone tersebut berada di sekitar BTS, di sekitar lokasi kejadian. Sementara Kamis malam, sejumlah anggota dari Divisi Propam Mabes Polri didampingi Polda Jawa Barat mendatangi Polres Cirebon Kota diduga untuk memeriksa penyelidikan kasus Vina. Sejumlah kendaraan mobil dinas polisi dengan plat B dan D terlihat di halaman Mapolres Cirebon Kota. Humas Polres Cirebon Kota membenarkan ada sejumlah pejabat dari Mabes Polri dan Polda Jawa Barat yang datang di Mapolres Cirebon Kota. Karena pejabat semua di dalamnya itu. Iya. Kalau tadi malam infonya ada pemeriksaan, betul Pak Mas? Nah iya, saya juga nggak monitor. Artinya nggak pernah ada tembusan. Langsung ranahnya tingkat Mabes sih. Sebenarnya dari Mabes iya. Polda sama Mabes Polri. Iya. Terus mungkin nanti kalau saya juga nggak ingatnya nggak diikutkan dalam kegiatan itu. Saat ini polisi masih melakukan psikotes untuk tersangka Peggy Setiawan. Namun polisi belum melakukan rekonstruksi ulang setelah Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina tertangkap. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini polisi memeriksa psikologi Peggy Setiawan di tengah keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Lantas, apakah urgensi dari pemeriksaan psikologi Peggy Setiawan? Apakah ini bisa membuktikan Peggy terlibat pembunuhan Vina atau tidak? Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Mas Tony, Mas Reza. Selamat sore. Oke, Mas Tony, saya mau ke Anda dulu. Mas Tony, tadi kan mendampingi Peggy Setiawan dari pagi. Sudah selesaikah pemeriksaannya? Tadi apa saja yang diperiksa polisi? Mas Tony? Ya? Oke, Mas Tony, tadi mendampingi Peggy Setiawan melakukan pemeriksaan psikologi, apa saja yang diperiksa polisi? Ya, jadi tadi kami, Ibu Yanti juga, beberapa tim penasihat hukum, itu berada di ruangan, ada 3 orang psikolog, kemudian 1 kanit, ya, Pak Kompol Denny. Pertama, memang kami pertanyakan dulu apa urgensinya Peggy Setiawan ini dilakukan pemeriksaan psikologis ya. Nah, kemudian Pak Kanit menjawab bahwa pemeriksaan psikologis Peggy Setiawan ini diperlukan agar jangan sampai salah tangkap. Itu Bu, pada intinya. Jadi ini kan akan diperiksa mengenai kepribadian, mengenai psikologis Peggy Setiawan ya. Ya mungkin saya menerjemahkan begini. Peggy Setiawan itu kan konsisten dengan jawabannya ya dalam BAP karena dia tidak melakukan, dalam BAP pun memang dia tidak melakukan. Bahkan sampai memunculkan saksi-saksi yang bersamanya pada saat di Bandung itu kan dimunculkan, artinya dia tidak melakukan. Kemudian ini mau diuji ya. Apakah jawaban konsisten Peggy Setiawan ini kan, apakah memang benar-benar Peggy Setiawan ini mungkin benar, normal atau bagaimana kan? Nah, atau bisa juga mencari apakah memang ada sifat-sifat psikopat selayaknya seorang pembunuh kan? Nah, mungkin itu lagi dicari. Tetapi pada intinya tadi sepakat ya sebelum kami mengizinkan
sepakat bahwa ini bisa saja menguntungkan Peggy Setiawan. Karena nanti yang akan diuji apakah konsisten atau tidak kan. Jadi ingin dicari termasuk mungkin emosionalnya akan ditanya, akan dilihat, akan dinilai ya. Jadi pada intinya kami tadi sepakat bahwa karena tujuannya ini adalah jawaban Peggy Setiawan yang konsisten bahwa memang ia tidak melakukan tindak pidana itu, kemudian penyidik mau mencoba melibatkan psikolog untuk memeriksa psikologisnya ya, kemudian ya baru akan menilai itu. Nah, psikolognya juga sama menyampaikan seperti tadi bahwa ini bisa saja menguntungkan Peggy Setiawan kan begitu. Jadi pada intinya karena klien kami konsisten ya, memang tidak melakukan dasarnya, mau ditanya dengan cara apapun, mau diperiksa dengan cara apapun, ya kami silakan. Yang penting segera ketika memang sudah mendapatkan hasil bahwa memang yakin Peggy Setiawan bukan pelaku, ya segera hentikan itu. Jadi kami sepakat mengizinkan. Nah, pada saat diperiksa kami memang tidak boleh mendampingi, Bu. Ya, jadi ini internal antara psikolog dengan Peggy Setiawan. Jadi psikolog ada 3, sama Peggy Setiawan 1 ada di ruangan, jadi 4 orang itu. Jadi kami semua nunggu di luar sekarang. Oke, saya mau ke Mas Reza. Mas Reza, Anda sebagai psikolog forensik, sebenarnya kalau dalam penyidikan, ini adalah memang hal yang lumrah ketika tersangka dilakukan pemeriksaan psikologi. Urgensinya sebenarnya apa? Apa saja yang diperiksa? Pada tahap seperti sekarang ini, menurut saya hanya ada 2 relevansi ketika diselenggarakan pemeriksaan psikologis terhadap terperiksa. Pertama adalah untuk mengecek istilahnya fitness to stand trial, kebugaran atau kesehatan dalam rangka menjalani proses hukum. Sehingga akhir dari asesmen yang satu ini adalah simpulan apakah terperiksa fit atau unfit. Diterjemahkan secara bebas, apakah dia cukup punya kewarasan atau kurang kewarasannya untuk menjalani proses hukum. Kalau disimpulkan bahwa yang bersangkutan fit to stand trial, artinya cukup waras untuk menjalani sebuah proses hukum, maka masuk ke pemeriksaan tahap kedua, yaitu competence to stand trial, menakar kompetensi yang bersangkutan untuk menjalani proses hukum. Ada perbedaan makna antara kompetensi di ranah hukum dengan kompetensi di ranah psikologi. Competence to stand trial atau kompetensi untuk menjalani proses hukum dalam sudut pandang psikologi forensik bermakna tentang seberapa jauh tingkat pengetahuan dasar yang bersangkutan tentang seluk-beluk hukum. Misalnya, apakah dia memahami bahwa posisi dia sekarang adalah tersangka dan nantinya ada terdakwa? Apakah dia paham yang duduk di sebelah kanan di ruang sidang adalah penasihat hukum dan di sebelah kiri adalah jaksa penuntut umum serta di depan adalah majelis hakim? Apakah yang bersangkutan paham tentang tugas masing-masing pihak tersebut? Ini adalah contoh bagaimana asesmen dilakukan untuk menakar derajat pengetahuan mendasar seorang terperiksa menjelang menjalani proses hukum. Dengan demikian, simpulannya apabila kedua asesmen ini diselenggarakan, simpulannya bukanlah apakah ini salah tangkap atau sudah benar tangkap, bukan menguntungkan atau merugikan, karena itu bukan kosakata psikologi forensik. Menguntungkan atau merugikan adalah kosakata penasihat hukum atau jaksa penuntut umum. Sementara ketika 2 asesmen itu diselenggarakan, simpulannya hanya 2. Pertama, fit atau unfit. Yang kedua, kompeten atau inkompeten. Di Indonesia kan, waras atau tidak waras, kompeten atau tidak cukup kompeten. Oke, artinya sebenarnya pemeriksaan psikologi ini tidak mempengaruhi hasil atau proses penyidikan yang sudah berlangsung. Justru saya pertanyakan, kalau misalnya PS sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani pemeriksaan selama sekian lama, maka di mana gerangan urgensi untuk melakukan assessment dengan tujuan menakar fitness to stand trial? Karena dia sudah menjalani pemeriksaan, bahkan mungkin sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka asumsinya bahwa yang bersangkutan waras. Karena kalau yang bersangkutan sudah diketahui sejak awal tidak waras, maka tidak akan dilakukan pemeriksaan, apalagi penahanan terhadap yang bersangkutan. Justru saya tidak tahu kemana gerangan tes psikologi itu akan diselenggarakan terhadap seorang terperiksa, dalam hal ini adalah seorang yang dianggap sebagai orang yang mengotaki bahkan melakukan aksi-aksi pidana yang berinisial PS tersebut. Nah, Mas Reza, untuk mendalami tadi apakah Peggy Setiawan mampu atau tidak menjalani proses hukum selanjutnya yang didalami oleh polisi atau yang diperiksa dalam tes kejiwaan ini apa biasanya, Mas?
Tadi saya katakan kalau untuk menakar competence to stand trial atau kompetensi untuk menjadi proses hukum harus dipastikan dulu bahwa terperiksa dalam kondisi waras. Oke. Artinya dia tidak memiliki kelainan-kelainan psikologis yang tidak lagi membuat antara yang dia ucapkan dengan apa yang dia pikirkan tidak koheren. Itu persoalan antara waras atau tidak waras. Dan juga yang bersangkutan harus dipastikan memang memiliki kecerdasan yang mencukupi. Tidak mungkin retardasi mental karena tidak mungkin diselenggarakan proses hukum yang wajar, yang konvensional terhadap orang-orang yang memiliki retardasi mental. Nah, kalau dua syarat itu sudah terpenuhi, barulah kita bicara tentang competence to stand trial. Maka ini ibarat tes pengetahuan umum. Oke. Kalau fitness to stand trial, memang itu bahasa-bahasa psikologi sekali, Oke. kata psikiatri. Tapi kalau competence to stand trial adalah menakar sekali lagi derajat pengetahuan umum yang bersangkutan Baik. tentang seluk-beluk hukum. Baik. Oke, saya mau balik lagi ke Mas Tony. Mas Tony, dari jam 10.30 kan tadi Peggy Setiawan sudah tiba di Polda Jawa Barat. Kalau sekarang sudah selesai pemeriksaannya? Belum, Bu. Belum. Jadi tadi disampaikan ada 5 rangkaian pemeriksaan psikologis ini, ya Bu. Yang saya ingat satu mungkin Pak Reza untuk menanggapi atau melanjutkan ya. Jadi secara umum tadi yang saya dengar itu satu MSCI itu pertama ya. Terus kemudian yang kedua ada tuh, cuma memang saat ada 5 rangkaian ya. Cuma memang saat menjelaskan memang saya agak ada keluar ya, ada keperluan, jadi akhirnya saya masuk lagi, sudah selesai. Intinya ada 5 rangkaian, mungkin Pak Reza bisa, yang sudah terbiasa bisa menjelaskan juga ya. Itu jadi 5 rangkaian itu kalau tidak selesai hari ini kemungkinannya dilanjut besok karena jadwalnya Bu hari ini dan besok Bu. Oke. Jadwalnya itu. Oke, Mas Tony, tapi jadi kemungkinan hari ini aja mungkin sampai malam. Oke, tapi yang dijadwalkan diperiksa hanya Peggy atau keluarga juga, mengingat keluarga juga hadir di sana kan ya? Mas Tony? Oke. Oke, tampaknya masih ada gangguan. Kami akan coba lagi hubungi Mas Tony, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Mas Reza, tadi disampaikan ada 5 rangkaian dan dilakukan selama 2 hari. Tapi kalau dalam 2 hari ini memang butuh waktu sebanyak itukah? Dan apalagi dari pagi sampai malam, hari ini kemudian masih ada lagi besok, memang butuh waktu sebanyak itu? Kalau tadi disebut oleh Mas Ya, mohon maaf Bu, sinyalnya Bu. Lanjut, Mbak. Oke, Mas Reza. Oke. Kalau tadi disebut MMPI, maka saya bayangkan ini memang dikenakan serangkaian tes tentang kondisi kepribadian, termasuk kemungkinan adanya kondisi-kondisi klinis yang khas atau yang sebutlah yang tidak normal pada diri PS. MMPI sendiri memang sebuah instrumen dengan jumlah item yang sangat banyak, yang boleh jadi membutuhkan waktu tidak sebentar, lebih-lebih ketika terperiksa atau orang yang sedang dites tersebut butuh waktu, dia letih, dia sakit, dia cemas hebat, maka sudah sepatutnya tes dihentikan. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa respon apapun yang diberikan oleh tersangka adalah respon yang sifatnya alami, yang tidak dibuat-buat, yang tidak mengandung faking bad ataupun faking good, berpura-pura buruk ataukah berpura-pura baik. Memang membutuhkan waktu yang panjang. Apalagi kalau kemudian MMPI disertai dengan metode-metode lainnya seperti wawancara atau observasi, butuh waktu yang panjang. Baik. Oke, saya mau balik lagi tadi Mas Tony boleh dilanjutkan. Kalau pemeriksaan psikologi ini memang hanya ditujukan untuk Peggy atau dari informasi yang Anda dapat terpidana lain juga atau bahkan keluarga Peggy, apakah dijadwalkan pemeriksaan keluarga orang tuanya Peggy? Saya melihat hanya Peggy ya Bu di Polda ini yang dilakukan pemeriksaan psikologis. Nah, kemudian untuk ibunya atau keluarganya, ibu bapaknya sampai hari ini, sampai jam ini belum ada informasi bahwa ibu dan bapaknya ini diperiksa, belum ada informasi. Oke, artinya sejauh ini masih Peggy saja yang. Oke, Mas Tony, Betul. Kalau untuk rekonstruksi saat ini kan juga masih belum dilakukan. Apa sudah ada informasi juga dari Polda Jawa Barat misalnya kelanjutannya seperti apa? Ya, saya juga tadi ketemu dengan Pak Kanit menanyakan rekonstruksi juga karena teman-teman media sering menanyakan dan jawaban Pak Kanit masih sama. Dari pimpinan, dari atas belum ada arahan, belum ada perintah untuk melakukan rekonstruksi, Bu.
Oke, artinya agenda terdekat selain tes psikologi ini untuk Peggy, apalagi Mas dari polisi? Mas Tony? Dengar suara dari studio Mas Tony? Iya. Oke. Oke, selain pemeriksaan Tidak dengar, diulang, Bu. Oke, selain pemeriksaan kejawaan hari ini dan juga besok, agenda terdekat untuk Peggy dari polisi apalagi Mas? Sementara ini baru pemeriksaan psikologis, Bu, yang dilakukan untuk hari ini dan besok. Jadi belum ada jadwal atau informasi rangkaian pemeriksaan apalagi selain psikologis ini belum ada. Jadi sampai hari ini untuk hari ini dan besok itu informasinya memang baru pemeriksaan psikologis terhadap Peggy Setiawan. Oke. Terakhir saya mau balik lagi ke Mas Reza. Mas Reza, dari pemeriksaan psikologi yang dilakukan hari ini dan juga besok akan seberapa berpengaruh artinya dalam kelanjutan proses terkait dengan Peggy Setiawan? Saya ingin memberikan pesan positif bahwa vonis atas diri terdakwa akan ditentukan seberapa jauh perbuatannya itu terbukti atau tidak. Perilakunya itu terbukti atau tidak. Itu artinya jangan sampai terjadi penyalahgunaan terhadap hasil pemeriksaan psikologis. Contohnya, anggaplah bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seorang terperiksa berkepribadian sangat buruk. Tapi kalau ternyata dia tidak melakukan perbuatan pidana, maka jangan dia divonis bersalah berdasarkan hasil temuan psikologisnya. Demikian pula sebaliknya. Kalau berdasarkan hasil potret psikologis seorang terperiksa diketahui berkepribadian sangat baik, tapi kalau ternyata terbukti dia melakukan perbuatan pidana, maka jatuhlah vonis bersalah. Jadi kita proporsional kembali dalam menyikapi tes psikologi. Tes psikologi tidak memberikan informasi tentang perilaku seorang terdakwa dalam konteks terbukti atau tidak terbukti, tapi sebatas tentang kondisi kepribadian dan juga mungkin kondisi kecerdasannya. Yang mengingat, vonis hakim tidak ditentukan berdasarkan kepribadian dan kecerdasan, melainkan berdasarkan terbukti atau tidak terbukti perilaku pidananya. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik, dan juga Mas Tony RM, kuasa hukum Peggy. Terima kasih sudah berbagi untuk Kompas Petang. Sehat selalu. Ya, terima kasih, Bu.